Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Bekerja menjemput rezeki itu adalah perintah Allah. Siapa yang bekerja menjemput rezeki yang telah Allah sediakan, maka sesungguhnya manusia tersebut telah menjalankan ketaatan kepada Allah. Sebaliknya, manusia yang berpangku tangan dan enggan bekerja menjemput rezeki, maka manusia tersebut tergolong manusia yang tidak disenangi oleh Allah. Sebetulnya manusia itu tanpa diperintah pun secara naluriah sudah terdorong untuk melakukan pekerjaan. Apapun itu pekerjaannya, antara manusia dan bekerja itu sudah menjadi kesatuan yang melekat, menjadi kesatuan yang tak terpisahkan. Namun kenyataannya banyak yang tak segaris dengan fitrah seharusnya. Banyak manusia yang tertahan fitrahnya untuk bekerja oleh karena malas yang sebagian besar berasal dari hal-hal negatif yang berbisik di dalam hati. Maka yang harus kita lakukan adalah lawan rasa malas itu dan bekerjalah. Manusia yang bekerja pun kadang terjebak pada persepsi keliru dalam merumuskan datangnya rezeki. Salah satu kesalahan dalam memahami konsep rezeki itu ialah saat manusia bekerja lalu mendapatkan rezeki yang banyak, manusia tersebut mengira bahwa rezeki itu adalah hasil jerih payahnya. Akibatnya, banyak manusia yang terjebak dalam ruang keangkuhan, kesombongan atas segala hal yang dikerjakan dan didapatkan. Seharusnya manusia itu berprinsip dalam bekerja adalah menunaikan ketaatan kepada Allah. Adapun hasilnya, sedikit banyaknya rezeki adalah hak dari Allah. Dalam menentukan apa yang baik didapatkan oleh manusia yang bekerja tersebut. Apapun yang manusia lakukan untuk mendatangkan rezeki sebetulnya sangat relatif dan pekerjaannya bukan penyebab utama datangnya rezeki Allah tersebut. Seringkali ada manusia yang membanting tulang, bekerja sampai tidak mengenal waktu, hasilnya lebih sedikit daripada manusia lain yang bekerja tidak terlampau keras dan dengan waktu yang terbatas. Kejadian seperti itu bukan kejadian yang menimpa satu atau dua orang saja, tetapi sudah menjadi realitas di antara kita. Hal tersebut menjadi bukti bahwa rezeki seseorang tidak ditentukan oleh seberapa keras dia bekerja dan banyaknya waktu yang digunakan. Keras dan tidaknya, banyak sedikitnya waktu yang digunakan sebetulnya pun tidak sia-sia karena menentukan kadar pahala dari Allah. Maka rumusnya jelas bahwa besar kecilnya rezeki itu tidak berkaitan dengan seberapa keras dan banyaknya waktu yang digunakan untuk bekerja menjemput rezeki. Segala daya dan upaya serta energi yang dicurahkan dalam menjemput rezeki itu kaitannya dengan kadar pahala yang akan dianugerahkan kepada mereka yang menjalankan ketaatan dalam hal menjemput rezeki. Sangat jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa
seperti burung yang keluar dari sarangnya pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang dijamin perutnya dalam keadaan buncit dengan penuh makanan. Manusia pun demikian. Siapa saja yang keluar dari rumahnya berpikir kreatif untuk menggerakkan tangannya bekerja, maka Allah pasti memberikan jaminan akan mendapatkan rezeki sesuai dengan kebutuhannya. Terlebih lagi bagi manusia yang bertakwa, Allah akan memberikan anugerah berupa rezeki yang tidak disangka-sangka. Tidak ada hal spesifik yang disebutkan oleh Allah ataupun Rasul-Nya mengenai pekerjaan apa yang akan mendatangkan rezeki. Kalau ada penyebutan beberapa pekerjaan seperti pertukangan dan perdagangan, namun itu bukan pengkhususan. Rasulullah hanya mencontohkan beberapa jenis pekerjaan saja. Pekerjaan apapun pasti akan bisa menjadi wasilah datangnya rezeki dari Allah, dan hal itu merupakan janji Allah yang tidak mungkin dilanggar. Dengan pesan ini pula, setiap muslim dituntut untuk memiliki jiwa entrepreneur dan kreatif dalam bekerja, sehingga tercipta peluang-peluang pekerjaan yang sangat luas. Namun perlu ditegaskan kembali bahwa bukan pekerjaan kita yang mendatangkan rezeki itu, melainkan atas dasar izin dari Allah yang mencukupinya. Artinya, tidak perlu khawatir bahwa pekerjaan kita tidak bisa menjamin kebutuhan hidup kita. Fokus saja meyakini bahwa bekerja adalah kewajiban kita, yang tentu kita kerjakan berdasarkan kemampuan maksimal kita. Sementara kebutuhan kita dalam hal rezeki adalah urusan dan hak Allah. Terlalu sering kita mengukur jumlah kebutuhan kita dengan pekerjaan yang sedang kita tekuni. Seringkali pula dalam hitungan manusiawi kita, hasil dari pekerjaan kita tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, sehingga muncul pesimisme dalam diri kita dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Seringkali juga muncul bisikan dari hal-hal atau gosip-gosip yang negatif di dalam hati kita. Penghasilanku tidak mungkin cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Padahal yang akan menutupi kebutuhan kita bukanlah kita, melainkan Allah. Kalau kita sudah keluar dari sarang dan mengayunkan lengan, menggerakkan langkah, maka Allah sudah pasti menjamin semua kebutuhan kita. Bagaimana jika secara perhitungan matematis penghasilan kita tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari? Yakinlah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Sejahtera. Allah bisa menurunkan rezeki itu untuk mencukupi apapun yang dibutuhkan oleh seseorang. Dengan jalan apa saja, bahkan dari jalan yang tidak pernah disangka bagi mereka yang yakin dan bertakwa kepada Allah. Bisa jadi rezeki yang langsung dihasilkan dari jalan usaha kita secara hitungan tidak mencukupi, namun tidak mustahil datangnya rezeki berasal dari jalan yang lain. Jalan-jalan yang lain itu setiap orang pernah mendapatkannya, namun kadang tidak menyadari sebagai karunia dari Allah.
Padahal itulah salah satu bukti bahwa rezeki sama sekali bukan kita yang mendatangkannya, melainkan datangnya dari Allah. Jika kita memahami rezeki dengan rumus seperti tadi, seseorang mungkin tidak akan mengalami pesimisme dalam menghadapi berbagai situasi hidup. Setiap hari, seorang mukmin akan menghadapi pagi hari dengan penuh optimisme dan menutup hari dengan bersyukur. Suatu sikap yang sangat sehat dan akan membuka banyak pintu keberhasilan. Di samping itu, seorang mukmin pun akan jauh dari jebakan kesombongan diri karena sangat sadar bahwa apa yang diperolehnya sama sekali bukan hasil jerih payahnya, melainkan sebatas pemberian Allah. Wujud dari rasa syukur akan rezeki akan tercermin dengan tidak akan ada sama sekali rasa memiliki atas harta pemberian Allah tersebut. Semua dipahami sebagai titipan yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Harta yang tidak digunakan sebagaimana mestinya pun bisa mendatangkan murka Allah. Maka penting kiranya bagi yang sedang memiliki kelapangan rezeki untuk menganggap segala yang ada di genggamannya sebagai amanah yang harus dijaga dari segala bentuk penyelewengan. Yakinlah bahwa rumus rezeki yang difirmankan Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW juga mengikis sifat pelit yang mencelakakan. Sifat pelit, kikir, bakhil seiring waktu hilang dan akan muncul dorongan untuk berinfak dan bersedekah sebagai ciri jiwa yang terbina untuk meraih derajat takwa. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita akan berjumpa di konten dan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.